Ketemu lagi dengan Bu Dewi. Hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Untuk tujuan pembelajarannya, nanti diharapkan peserta didik mampu menjelaskan siklus sel dengan benar, mampu mengidentifikasi urutan tahapan mitosis dan meiosis dengan tepat, dan mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari tahapan meiosis maupun mitosis dengan benar. Sebelum masuk ke pembelahan sel, mungkin kita bisa mengingat dulu ya proses ini. Betul sekali, ini adalah proses pertumbuhan, proses yang tadinya dari kecil ya menjadi besar. Nah, ini dikarenakan adanya proses pembelahan sel. Jadi, pembelahan pada makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua. Ada yang pembelahan secara langsung dan pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara langsung ini pembelahan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan, sedangkan yang tidak langsung itu pembelahan dengan tahap-tahap pembelahan. Pembelahan tidak langsung ini dibedakan menjadi mitosis dan meiosis. Nanti tahap-tahapnya kita pelajari lebih lanjut. Pembelahan yang pertama adalah pembelahan amitosis atau pembelahan secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Nah, makhluk hidup yang melakukannya adalah prokariotik atau bakteri dan alga biru dan juga beberapa eukariotik seperti protista. Nah, kalau di sini contohnya adalah paramecium. Sebelum masuk ke pembelahan sel, kita membicarakan dulu tentang siklus sel. Jadi sel itu punya siklus interfase dan siklus mitotik. Interfase itu disebut juga fase istirahat, tapi sebenarnya sel tidak beristirahat. Ada 3 fase yang terjadi pada interfase, yaitu G1, itu berlangsung 9 jam. Ini periodenya setelah meiosis, terjadi gen-gen aktif berekspresi untuk pertumbuhan sel. Kemudian yang kedua ada fase sintesis, berlangsung kurang lebih 10 jam. Di sini terjadi replikasi DNA. Kemudian yang ketiga ada G2, kurang lebih berlangsung 2-3 jam, berlangsung setelah fase sintesis, dan terjadi aktivitas gen-gen untuk mengontrol pembentukan enzim untuk persiapan pembelahan. Kemudian sisanya adalah fase mitotik atau fase pembelahan. Sekarang kita langsung masuk ke pembelahan sel tipe yang pertama, yaitu mitosis. Pada fase mitosis, terjadi secara tidak langsung ya, sehingga ada tahapan pembelahannya. Dihasilkan 2 sel anakan yang susunan genetiknya sama persis dengan induknya. Berfungsi untuk memperbarui jaringan tubuh yang rusak dan untuk pertumbuhan. Kemudian terjadi pada sel-sel tubuh. Tahapannya antara lain ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap pertama dari pembelahan mitosis adalah profase. Di sini terjadi benang-benang kromatin memendek, menebal menjadi kromosom. Kemudian kromosom membelah dan memanjang yang dinamakan kromatid. Nah, kemudian di sini membran inti sel mulai menghilang. Kemudian sentriol yang berbentuk seperti bintang tadinya membelah menjadi 2 sentrosom dan bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan sambil merentangkan benang-benang spindle. Kemudian yang kedua adalah fase metafase. Pada fase ini, ciri utama yang bisa kita amati adalah kromosom berada pada bidang ekuator atau di tengah-tengah sel. Ya, di sini tampak kromosom ada di tengah-tengah sel. Kemudian fase anafase. Pada fase ini, kromosom akan membelah menjadi 2 kromatid yang masing-masing akan menuju ke kutub yang berlawanan. Jadi nanti di akhir tahap ini, kromatid akan berada di kutub yang berlawanan. Telofase merupakan akhir dari proses pembelahan sel, tapi sebelum sampai ke akhir, jadi pada proses ini terbentuk 2 buah nukleolus atau anak inti di dalam sel. Kemudian benang-benang spindle mulai menghilang. Kromatid kemudian berubah lagi menjadi kromatin. Kemudian membran nukleus mulai terbentuk kembali. Sentriol terbentuk kembali. Kemudian terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Di sini ada pelekukan sehingga nanti akan terbentuk 2 sel dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Kemudian tipe pembelahan yang kedua adalah tipe meiosis. Meiosis ini terjadi pada sel eukariotik yang melakukan reproduksi secara seksual.
Hasil akhirnya nanti adalah 4 sel anakan yang masing-masing membawa setengah kromosom dari kromosom induknya. Kemudian terjadi pada organ reproduksi dengan menghasilkan sel-sel kelamin yang haploid. Prosesnya namanya gametogenesis. Kalau pada laki-laki itu namanya spermatogenesis, sedangkan pada perempuan namanya oogenesis. Tahapannya ada 2 rangkaian, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi ini tahapan pembelahan secara meiosis. Ada 2 tahapan ya, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Yang meiosis 1 prosesnya agak berbeda dengan pada mitosis, tetapi yang meiosis 2 itu prosesnya hampir sama. Mari kita langsung bahas satu persatu. Profase 1 pada meiosis. Ada 5 tahapan, ada leptoten, yaitu kromatin berubah menjadi kromosom. Kemudian zigoten, terbentuk kromosom homolog. Di sini kromosomnya ada kromosom saudara atau kromosom homolog. Kemudian pakiten, kromosom homolog akan membentuk tetrat. Tetrat itu lengannya ada 4 ya, tetrat. Kemudian diploten, kromatid akan memendek dan membesar. Kemudian diakinesis, terjadi peristiwa crossing over atau pindah silang. Nah, di sini ada pelekatan antara 2 kromosom homolog. Ada kromosom homolog di sini, kemudian terbentuk kiasma. Kiasma ini nanti bisa menghasilkan proses crossing over. Kemudian metafase 1. Nah, di sini kromosom homolog berada pada bidang ekuator dan kromosom homolog terlihat bertumpuk. Ya, di sini kromosomnya berbentuk tetrat. Kemudian proses anafase 1. Nah, pergerakan benang spindle akan menarik kromosom homolog ke arah yang berlawanan, sehingga pada tahap akhir anafase 1, kromosom homolog berada dalam bentuk tetrat yang berada di kutub yang berlawanan. Kemudian telofase 1, tahapan ini masing-masing kutub memiliki 1 set kromosom lengkap yang masih memiliki kromatid. Kemudian akan terjadi pembentukan membran nukleus atau membran inti, serta benang-benang spindle akan mulai menghilang. Kemudian pada akhir telofase 1 akan terjadi sitokinesis sehingga akan terbentuk 2 sel anak dari proses meiosis 1, tetapi nanti akan lanjut ke proses meiosis 2. Setelah mengalami telofase, maka akan mengalami meiosis 2. Berbeda dengan meiosis 1, pada meiosis 2 tidak terjadi replikasi DNA. Tahap meiosis 2 ini sama seperti pada mitosis, sehingga pada akhir meiosis 2, masing-masing sel ini yang tadi pembelahan meiosis 1 akan menjadi 2 sel. Maka di akhir meiosis 2 terbentuk 4 sel anakan yang berbeda dengan induknya. Bagaimana? Masih bingung? Kalau gitu, sekarang kalian bisa mengamati video tentang proses pembelahan sel berikut ini.
Nah, demikian tadi pembelajaran kita atau pembahasan kita tentang pembelahan sel pada pagi hari ini. Selanjutnya, jangan lupa ketikkan nama dan nomor absen serta kelas di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat ya, tetap jaga diri. Stay safe, stay healthy, and stay home ya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.